Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Engzi Fauziah dengan NIM 2410541015 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Uang, Bank, dan Pasar Finansial di Negara Thailand. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan pertama, saya akan terlebih dahulu membahas sedikit mengenai latar belakang. Jadi, Thailand itu merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian terbesar di Asia Tenggara, yang mana ia memiliki PDB sebesar lebih kurang 500 US dollar, yang membuatnya sebagai pusat perdagangan, industri, dan juga pariwisata di kawasan ASEAN. Membahas sistem keuangannya sendiri, Thailand ini sangat dipengaruhi pada krisis yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, yang mana pada saat itu membuat Thailand ini melakukan perubahan besar terhadap regulasi dan juga sistem perbankannya. Namun, ketika pasca krisis, Thailand justru berhasil membuat sistem keuangan yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap pengaruh eksternal. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa saja sistem keuangan dan juga kebijakan yang ada di Thailand. Nah, mata uang negara Thailand sendiri adalah baht dengan subunit satang, di mana satu baht ini sama dengan 100 satang. Ini telah digunakan oleh Thailand sejak abad ke-19. Perjalanan nilai tukar baht ini melalui 3 fase utama. Yang pertama yaitu sebelum tahun 1997, di mana pada saat ini Thailand itu mematokkan nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut menimbulkan stabilitas jangka pendek, tapi juga menciptakan kerentanan struktural terhadap tekanan spekulatif. Nah, fase kedua ini terjadi pada bulan Juli tahun 1997 ketika Bank of Thailand terpaksa melepaskan peg baht terhadap dolar. Hal ini memicu depresiasi yang cukup tajam dan menjadi titik awal terjadinya krisis keuangan yang terjadi di Asia tahun 1997 sampai 98. Nah, fase ketiga ini terjadi pasca krisis hingga sekarang, di mana sekarang Thailand itu menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali, di mana nilai tukarnya itu diatur oleh pasar. Nah, untuk sekarang baht itu relatif stabil, yaitu di kisaran 30-35 baht per USD-nya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai otoritas moneter yang ada di Thailand, yaitu Bank of Thailand. Bank of Thailand ini merupakan bank yang telah didirikan sejak tahun 1942 dan berfungsi sebagai bank sentral independen dengan tugas untuk menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan keuangan, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan. Nah, sejak tahun 2000, Bank of Thailand ini telah menerapkan kebijakan yang namanya targeting inflation, di mana dengan target inflasi sekitar 1-3% yang akan dievaluasi secara rutin oleh rapat komite kebijakan moneter setiap 6-8 minggu. Nah, untuk melakukan kebijakan moneternya ini, Bank of Thailand melakukan 4 instrumen utama. Yang pertama yaitu suku bunga kebijakan, yang kedua yaitu operasi pasar terbuka, ketiga rasio cadangan wajib, dan intervensi di pasar valuta asing. Berikutnya, saya akan membahas mengenai struktur perbankan, di mana struktur perbankan di Thailand ini terbagi menjadi 3 kategori keuangan. Yang pertama yaitu bank komersial, yang mana bank komersial ini tentu saja akan menjadi tulang punggung keuangan di Thailand, yang terdiri dari 14 bank domestik dan 11 cabang bank asing. Yang kedua yaitu bank khusus. Bank khusus adalah bank yang dirancang untuk melayani sektor-sektor tertentu. Contohnya di sektor pertanian ada BAAC, di sektor perumahan ada GSB dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu lembaga non-bank, yang mana di lembaga non-bank ini diciptakan untuk melengkapi ekosistem keuangan yang melayani kredit, asuransi, dan juga investasi. Selain lembaga konvensional, Thailand juga mengembangkan perbankan digital yang didukung langsung oleh Bank of Thailand melalui pemberian lisensi virtual bank dan kerangka regulatory sandbox untuk mendorong inovasi keuangan. Salah satu pencapaian terbesar di Thailand yaitu PromptPay, yang mana ini diluncurkan sejak tahun 2017. PromptPay ini telah digunakan lebih dari 60 juta orang. Selain itu, ada juga Central Bank Digital Currency, yang mana bank ini bekerja sama dengan beberapa bank lain. Nah, saya akan membahas mengenai pasar finansial yang ada di Thailand, meliputi 4 komponen utama. Yang pertama yaitu pasar modal, yaitu Stock Exchange of Thailand atau SIT, yang berdiri sejak tahun 1975. Yang kedua ada pasar obligasi yang telah berkembang bahkan sejak krisis 1997. Yang ketiga ada pasar falas dan derivatif, dan yang terakhir ada asuransi dana pensiun dengan penetrasi asuransi sekitar 4-5% dari PDB. Nah, sebagai penutup saya akan membahas mengenai tantangan, prospek, dan juga kesimpulan. Yang pertama dari sisi tantangan, terdapat
utang rumah tangga yang sangat besar di Thailand, yaitu sebesar 90% dari PDB-nya. Yang kedua, populasi yang meningkatkan tekanan terhadap sistem pensiunan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap sektor pariwisata. Dan yang keempat, persaingan vintage yang menuntut bank konvensional untuk bertransformasi lebih cepat. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa sistem keuangan Thailand itu telah tumbuh lebih kuat dan tahan goncangan pasca reformasi 1997. Dengan edukasi keuangan, penguatan sistem pensiun, kolaborasi bank vintage, dan sustainable finance sebagai kunci utama menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.